Perkenalkan, nama saya Adriani Misa, biasa disapa Ria, dengan NIM 21030300079. Saya dari kelas C, semester 1, Prodi Sosiologi Fakultas FISIP. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi pembelajaran mengenai ilmu politik yang saya pahami dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Profesor Meriam Budiarjo dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Pembahasannya yang saya pahami pada bagian 1 yaitu mempelajari tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya, yakni perkembangan dan definisi ilmu politik. Di Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah mulai ada sejak 450 sebelum Masehi di India dan Cina. Pada tahun 1550 sampai 500 sebelum Masehi, telah banyak tulisan politik yang bermutu di Indonesia. Pada abad ke-13 sampai 15 Masehi sudah ada karya tulis mengenai sejarah dan kenegaraan. Sayangnya, pemikiran tentang politik di negara Asia mengalami kemunduran karena terdesak pemikiran Barat. Kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan sudah menentang untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan alam keadaan terkontrol. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, ilmu politik dan ilmu sosial lainnya tidak memenuhi syarat, karena ilmu politik dan ilmu sosial lainnya diteliti oleh manusia dan manusia itu sendiri. Perilakunya tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol. Ketiga, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha mencapai kehidupan yang baik. Politik menjadi sangat penting karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam atau perlu dicari satu cara distribusi sumber agar semua warga merasa bahagia dan puas. Pada bab kedua, membahas tentang konsep-konsep politik. Yang pertama, teori politik. Teori politik adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu menggunakan konsep-konsep. Konsep-konsepnya adalah abstrak dari satu atau mencerminkan persepsi-persepsi mengenai realitas atas dasar konsep atau seperangkat. Konsep dapat disusun atau dirumuskan generalisasinya. Selanjutnya membahas tentang masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan antara manusia dan manusia, mempunyai naluri untuk hidup sebagai anggota kelompok di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Pada dasarnya manusia menginginkan beberapa nilai. Negara, yakni negara adalah organisasi dalam suatu wilayah, dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan menetapkan tujuan dari kehidupan bersama, yaitu ketiga, membahas tentang berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pengantar, mengamati kegiatan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung perspektif atau kerangka acuan yang kita pakai. Istilah pendekatan mencakup standar atau tolak ukur. Pembahasan selanjutnya dari bab 3 yaitu membahas tentang pendekatan. Pendekatan itu ada pendekatan legal atau institusional. Kebanyakan kalangan neo-Marxis berasal dari kalangan burjois yang cendekiawan, yaitu teori ketergantungan atau dependensi teori. Pendekatan pilihan rasional, pendekatan institusional baru muncul karena penyimpangan dari institusionalisme lama yang otoriter.
Pada bab keempat membahas tentang demokrasi konstitusional. Ciri khasnya adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pada waktu demokrasi konstitusional muncul pada abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan satu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak asasi dari warga negara. Perumusan yuridis ini terkenal dengan istilah negara hukum atau rule of law. Sejarah perkembangan sistem demokrasi yang ada di negara sampai kota atau city-state. Negara Yunani kuno merupakan demokrasi langsung dan negara modern demokrasi tidak berjalan secara langsung, tetapi demokrasi berdasarkan perwakilan. Pada bab kelima membahas tentang komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme. Ajaran Karl Marx dari Jerman berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara timbal sulam dan harus diubah secara radikal melalui pembobrokan sendi-sendinya. Menurutnya, semua filsafat hanya menganalisa masyarakat, tetapi masalah sebenarnya adalah bagaimana mengubahnya. Dari ajaran Hegel, Marx mengambil dua unsur, yaitu gagasan mengenai terjadinya pertentangan antara segi-segi yang berlawanan dan gagasan bahwa semua perkembangan. Pada bab ke-6 membahas tentang Undang-Undang Dasar. Pengantarnya, terjemahan dari kata konstitusional dengan kata UUD memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman. Sebenarnya ada kesukaran dan kekurangan dengan pemakaian istilah undang-undang, yakni kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis pada istilah konstitusional bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sifat dan fungsi undang-undang. Menurut sarjana hukum ECS Wade dalam buku Constitutional Law, undang-undang adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara yang menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Jadi pada pokoknya dasar dari setiap pemerintahan diatur dalam suatu undang-undang. Definisi undang-undang dari sudut pandang filsafat diberikan oleh Richard S. Kay, seorang ahli yang lebih kontemporer. Ciri-ciri undang-undang. Walaupun undang-undang satu negara berbeda dengan negara lain, kalau diperhatikan secara cermat, ada ciri-ciri yang sama, yaitu biasanya membuat ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut, yaitu organisasi negara, hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang atau amandemen, kadang-kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Pada bagian terakhir yaitu bab 7 membahas tentang hak-hak asasi manusia. Seperti diketahui, masalah hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demokrasi. Dengan meluasnya konsep dan konteks globalisasi dewasa ini, masalah hak asasi manusia menjadi isu yang sangat dibicarakan hampir semua belahan dunia. Sekarang ini kita dapat membedakan 3 hak asasi manusia. Yang pertama, hak sipil yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara barat. Hak ekonomi, sosial, budaya yang gigih diperjuangkan oleh negara komunis. Hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan. Hak asasi manusia pada abad ke-20
dan abad ke-21 dalam perkembangan berikut menjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi. Antara lain terjadi depresi besar sekian tahun. Sekian hasil review yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS pengantar ilmu politik. Semoga bermanfaat.